Di masa depan yang tidak begitu jauh dari masa sekarang, daratan Eropa telah menjadi lokasi sebuah bencana yang tak terjelaskan yang mana menyebabkan hampir semua orang menjadi korban. Diketahui semua akibat sesuatu yang misterius memanipulasi pikiran manusia untuk mengakhiri hidup dengan cara yang kejam, dan pada akhirnya sesuatu tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Ditampilkan di sebuah hall di Barcelona, seorang pria bernama Sebastian dan putrinya Anna sedang mencari tempat berlindung. Lalu, di saat beristirahat, mereka meluangkan waktu sejenak untuk bersenang-senang bersama. Tak lama berselang, terdengar suara-suara yang membuat mereka bersiaga untuk melindungi diri. Sebastian tiba-tiba diserang oleh orang-orang buta hingga tumbang, serta makanan-makanan yang ia bawa dirampas begitu saja. Sebenarnya, Sebastian berniat untuk membalas, namun Anna segera menghentikan karena itu tidak ada gunanya. Setelah itu keduanya keluar dari gedung dengan menutup mata. Mereka melewati jalan-jalan yang hancur dengan mayat yang tergeletak di mana-mana. Beberapa waktu kemudian, keduanya berpas-pasan dengan sekelompok penyintas. Setelah meminta Anna bersembunyi, Sebastian pun mencoba mendekati dan berharap agar diizinkan ikut bergabung. Sebastian mengaku sebagai seorang insinyur mesin yang mengetahui lokasi generator listrik yang mana akan sangat dibutuhkan untuk penerangan atau penghangat ruangan. Mendengar hal itu, kelompok penyintas yang awalnya takut menerima Sebastian menjadi berubah pikiran. Menyadari kehadiran makhluk misterius, mereka pun segera mengajak Sebastian untuk ikut bergabung. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di penampungan yang merupakan gudang atau pool bus transportasi. Melihat luka yang dialami Sebastian, maka pria itu pun segera dipertemukan dengan seorang dokter bernama Liliana. Kemudian, saat makan malam, dia bertemu dengan pria tua dengan mata yang dijahit untuk melindungi diri. Pria tua itu berbagi cerita tentang hal-hal mengerikan yang dia alami, mulai dari menyaksikan orang-orang yang berada di bawah pengaruh makhluk misterius. Beberapa orang akan mati jika melihatnya, sementara beberapa yang lain malah menjadi semakin kuat dan berkeliaran di sekitar kota tanpa penutup mata. Orang-orang inilah yang disebut dengan yang melihat atau seers. Mereka akan memburu orang-orang yang menutup mata, memaksanya melihat, bahkan jika perlu membunuh. Setelah makan malam, hampir semua orang tertidur di dalam bus, kecuali yang berjaga dan juga Sebastian. Secara diam-diam, dia menyelinap keluar untuk mencuri kunci. Lalu di pagi hari, Liliana pun terbangun setelah mendengar kebisingan. Dan alangkah terkejutnya wanita itu ketika melihat Sebastian sedang berusaha menyalakan bus. Semuanya pun ikut terbangun, mencoba menghentikan Sebastian. Namun sayangnya, mereka terlambat. Bus telah menyala dan dengan cepat Sebastian membawa semua penyintas keluar gudang. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Bird Box Barcelona, sebuah film yang rilis di tahun 2023 dengan David dan Alex Pastor sebagai sutradara serta dibintangi sederetan aktor dengan kemampuan akting yang oke punya. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan diri kalian, siapkan kopi sebagai minuman, dan selamat menyaksikan. Setelah melihat cahaya-cahaya yang meninggalkan tubuh penyintas menuju ke surga, Anna datang menghampiri, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena Sebastian telah menyelamatkan mereka. Sebuah kilasan masa lalu terlintas dalam benak Sebastian, di mana kala itu 9 bulan yang lalu kota Barcelona runtuh akibat makhluk misterius. Sebastian yang sedang bekerja mendapat kabar bahwa orang-orang di kantor mendadak mengakhiri hidup mereka sendiri.
sendiri tanpa alasan. Sang istri juga menghubungi Sebastian dan memintanya untuk menjemput Anna di sekolah. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera berlari di antara orang-orang yang putus asa, panik, dan menggila. Lalu ketika tiba di stasiun kereta bawah tanah, tak lama kemudian suasana menjadi hening dan tiba-tiba saja beberapa benda mulai melayang. Merasa ada yang tidak beres, segera Sebastian melarikan diri. Sementara orang-orang yang berada di sana menjadi korban akibat kedatangan makhluk misterius. Beberapa waktu kemudian, setelah berlari di tengah-tengah kekacauan, akhirnya tokoh utama kita tiba di sekolah dan segera membawa putrinya pergi melarikan diri. Tiba-tiba saja terjadi ledakan di pintu keluar yang mana memaksa ayah dan anak itu berlindung. Mereka sempat bertemu dengan pendeta sekolah bernama Esteban. Pendeta itu meyakini bahwa makhluk misterius adalah malaikat dan kesucian membuatnya tak bisa dilihat manusia. Oleh karena itu, demi mencegah penderitaan yang berlarut-larut, Esteban menyarankan agar semua orang dibebaskan dari belenggu kehidupan. Sebastian yang mulai terpengaruh segera menutupi putrinya dengan jaket, lalu bersama-sama berlari ke apartemen mereka untuk berkumpul dengan sang istri. Namun sangat disayangkan, takdir berkata lain. Kembali ke masa kini, ditampilkan Sebastian dan Anna yang singgah di gereja untuk berdoa. Pria itu melihat lukisan bergerak yang mana menegaskan bahwa dirinya adalah seorang seers yang berhalusinasi melihat sang misterius dan berpikir bahwa membuat orang-orang melihat maka sama dengan menyelamatkan jiwa mereka. Ketika kembali ke jalanan, keduanya bertemu dengan orang-orang yang mati mengenaskan. Salah satu dari mereka sebelum kematiannya mengaku telah melihat alien, namun hal itu segera dibantah oleh Sebastian karena makhluk misterius adalah malaikat yang indah dan bercahaya. Beberapa waktu kemudian, Sebastian memantau seorang wanita yang membobol minimarket. Dia mencoba melancarkan aksinya secara diam-diam, namun seekor anjing tiba-tiba menyerang, yang mana ternyata hewan itu adalah peliharaan pemimpin kelompok penyintas. Ya, kelompok itu terdiri dari Rafa, Octavio, pasangan suami istri, Roberto dan Isabel, lalu ada Claire, dan yang terakhir adalah seorang gadis kecil asal Jerman bernama Sofia. Sama seperti sebelumnya, Sebastian memohon agar diizinkan bergabung, memberitahukan tentang generator listrik, dan ketika makhluk misterius datang, kepanikan membuat kelompok penyintas menerima permintaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di tempat persembunyian kelompok itu, yang merupakan bunker kuno digunakan saat perang di zaman dulu. Sebastian memberitahu kelompok penyintas bahwa dia sendirian, meskipun Anna selalu muncul untuk mengatakan bahwa Sebastian harus membuat semua penyintas itu keluar dengan menggunakan Sofia. Sebastian pun kemudian melancarkan aksinya, dimulai dari sebuah pengakuan tentang kebohongan akan generator listrik, yang mana memicu terjadinya perkelahian. Disinilah peran Sofia, dia terpancing untuk menghentikan dan hal itu segera dimanfaatkan oleh Sebastian. Berkat kemampuannya dalam berbahasa Jerman, Sebastian bisa berkomunikasi dengan Sofia dan diketahuilah bahwa gadis itu terpisah dari sang ibu dalam perjalanan ke Barcelona, serta pengalaman Sofia yang terpaksa menyaksikan pertama kalinya peristiwa mengerikan terjadi. Selain itu, Sofia juga mengungkapkan dia bersama sang ibu sempat mendengarkan siaran radio tentang kastil di atas gunung, yang mana diyakini sebagai tempat paling aman untuk berlindung dari makhluk misterius. Melihat gambar Sofia, Isabel menyimpulkan bahwa tempat yang Sofia maksud adalah Montjuic. Lalu setelah perdebatan sengit dan pengambilan suara, akhirnya kelompok itu sepakat untuk menuju ke sana dengan harapan akan mendapatkan makanan dan juga tempat perlindungan.
Keesokan paginya, mimpi buruk yang aneh membangunkan Sebastian. Setelah semuanya siap, mereka pun segera berangkat menuju ke Montjuic. Sesekali mereka berhenti memasuki sebuah gedung atau pertokoan untuk memeriksa peta demi memastikan mereka telah berada di jalur yang benar. Hal itu membuat Sebastian terkenang akan 8 bulan yang lalu, di mana Sebastian berjalan mengikuti GPS agar bisa membimbingnya ke klinik atau rumah sakit demi menemukan seorang dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit demam anak. Pada saat malam, kelompok itu berhenti untuk beristirahat. Setelah semua orang tidur, Sebastian menggunakan kesempatan tersebut untuk secara diam-diam memotong sedikit tali para anjing. Keesokan harinya, ketika kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mereka diserang oleh makhluk misterius dengan bisikan-bisikan yang meniru suara orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia. Semuanya dilanda kebingungan sampai tak menyadari tali para anjing yang putus, dan Sofia terpengaruh mengikuti suara ibunya untuk melepas penutup mata. Beruntung Octavio datang tepat pada waktunya dan segera menyelamatkan si gadis kecil. Sementara itu, Rafa masih mencari anjing-anjingnya. Saat terdengar suara tangisan anjing, segera pria itu melepas penutup mata tanpa menyadari bahwa makhluk misterius berada di hadapannya. Segera setelah itu, para anjing pun datang menghampiri Rafa. Seolah menyadari tuannya mati, mereka pun melepas penutup mata, lalu tiba-tiba saja menjadi tak terkendali sampai-sampai menggigit tangan Roberto. Situasi pun semakin kacau, namun untungnya Octavio berhasil menemukan sebuah apartemen yang bisa dijadikan tempat berlindung, dan segera pria itu meniup peluit untuk memanggil semua anggota kelompok agar ikut bersamanya. Sementara Isabel merawat suaminya, Octavio menjelaskan sebuah teori. Menurut pria itu, makhluk misterius adalah makhluk kuantum yang mampu membaca emosi manusia, terutama ketakutan, kesedihan, dan mampu beradaptasi dengan hal itu. Teori tersebut membuat Sebastian mulai meragukan keyakinannya. Segera dia pergi meninggalkan kelompok dalam perdebatan setelah menyadari Sofia menangis di sebuah ruangan. Sebastian berusaha menenangkan dan memberikan kalung milik Ana yang menyebabkan dirinya terkenang akan Esteban dan pengikutnya menangkap orang-orang lalu memaksa untuk membuka mata demi membebaskan mereka. Kembali ke masa kini, Sebastian terus menatap Ana, yang mana menegaskan bahwa Ana hanya sebuah halusinasi. Tiba-tiba saja Claire datang menghampiri dengan maksud menjalin kedekatan. Wanita itu menjelaskan kembali bahwa makhluk misterius menggunakan ingatan akan orang-orang terkasih untuk memanipulasi pikiran, dan pada saat yang sama, bayangan Ana terus berbicara, mencoba membantah pernyataan Claire. Hal itu membuat Sebastian semakin ragu. Lalu tiba-tiba saja kondisi Roberto memburuk, bahkan sampai tak sadarkan diri, diduga karena lukanya mengalami infeksi. Octavio, Sebastian, dan Claire memutuskan untuk memeriksa seluruh bangunan demi menemukan antibiotik. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan sebuah unit yang tidak terkunci di sebuah ruangan yang terbuka. Lagi-lagi, bayangan Ana muncul, meminta Sebastian untuk mengeksekusi Octavio. Kali ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu Sebastian tidak melihat cahaya yang terbang dari tubuh Octavio. Ana menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh keraguan yang ada di hati Sebastian. Lalu ketika Claire datang, kembali Ana mendesak Sebastian. Namun kali ini, pria itu segera mengajak Ana pergi dari sana. Tak lama kemudian, mereka kembali ke Isabel dan Roberto dengan antibiotik yang ditemukan. Sementara Sebastian masih terjebak antara dua pilihan, yaitu menuruti permintaan Ana atau melindungi Sofia dan yang lainnya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan menuju ke Montjuic. Sebastian memperhatikan beberapa mayat dengan tanda yang dibuat oleh Esteban tergeletak di mana-mana. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh seorang pemotor yang merupakan salah satu Sears.
Kelompok itu pun segera melarikan diri, namun sangat disayangkan Roberto dan Isabel terjatuh. Lalu menyadari sudah tak mampu melanjutkan perjalanan, keduanya pun melepas penutup mata demi saling menatap untuk terakhir kalinya. Sebastian berhasil membawa Claire dan Sofia ke gedung yang aman dan Claire akhirnya mengetahui bahwa selama ini Sebastian melihat, menegaskan bahwa pria itu adalah Sears yang telah membunuh Rafa dan juga Octavio. Sementara Claire dan Sofia melarikan diri, bayangan Anna terus mendesak agar Sebastian menghabisi mereka. Lalu ketika tiba di rooftop, Sebastian berhasil mendorong Claire hingga jatuh dan tak sadarkan diri. Namun ketika mencoba melepaskan penutup mata Sofia, Sebastian tiba-tiba saja merasa bersalah, yang mana akhirnya dia malah memeluk Sofia. Ditampilkan kilasan masa lalu, di mana kala itu setelah merayakan ulang tahun Anna, tiba-tiba saja Esteban dan para pengikutnya mendobrak masuk, menangkap lalu membawa ayah dan anak itu ke rooftop, memaksa mereka untuk membuka mata melihat makhluk misterius. Setelah melihat putrinya mati, Sebastian pun juga menatap ke arah makhluk misterius. Sangat mengejutkan, pria itu sama sekali tidak melakukan hal-hal gila yang membahayakan hidupnya, tapi malah melihat bayangan Anna yang mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan, dan gadis itu meminta ayahnya untuk menyelamatkan manusia-manusia lain yang masih terperangkap dalam kehidupan. Kembali ke masa kini, Sebastian menyelamatkan Claire untuk mendapatkan kepercayaan. Sebastian menceritakan tentang Anna sekaligus menjelaskan bahwa kini dia telah sadar dan bersumpah akan melindungi Claire dan Sofia. Di waktu yang bersamaan, para Sears yang dipimpin oleh Esteban datang menyerbu gedung. Salah satu dari mereka mengejar hingga ke rooftop dan bertarung dengan Sebastian. Setelah menjatuhkan wanita Sears, Sebastian membawa Claire dan Sofia segera pergi menggunakan mobil dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup seru. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kelompok Sebastian tiba di menara kereta gantung. Sebastian segera mengarahkan Claire dan Sofia untuk meninggalkan mobil serta menyiapkan sebuah jebakan, sehingga ketika kelompok Sears datang, terjadilah ledakan yang menyebabkan beberapa dari mereka tewas. Kemudian Sebastian meminta Claire dan Sofia melanjutkan pelarian, sementara dirinya akan menahan Esteban dan anak buahnya. Saat kedua pria berdebat tentang pemahaman mereka akan Tuhan dan iblis, Claire membawa Sofia menaiki tangga, dan pada momen ini nyaris saja Sofia terjatuh karena salah satu anak tangga yang rusak. Tidak mungkin melakukan semua itu dengan mata tertutup. Akhirnya Claire pun nekat melepaskan penutup matanya. Wanita itu berhasil tiba di ruang kendali, namun sangat disayangkan, ternyata kereta gantung tidak berfungsi. Claire segera memikirkan cara dan akhirnya menyadari bahwa loncenglah yang menjadi kunci. Segera dia membunyikan lonceng tersebut, yang mana tidak hanya membuat kereta gantung bergerak, tapi juga memancing makhluk misterius mendatangi mereka. Beruntung, Claire telah menutup mata. Dia berhasil mengabaikan bisikan-bisikan godaan makhluk misterius dan bahkan berhasil menyelamatkan Sofia. Sementara itu, ketika Anna mencoba mendekat, Sebastian mengumpulkan segenap keberanian lalu menancapkan besi ke perut gadis itu. Terungkap bahwa ternyata yang ditusuknya adalah Esteban, dan meskipun Sebastian juga ikut tertusuk senjatanya sendiri, tapi Sebastian tetap merasa berhasil karena dia telah memenuhi sumpahnya untuk melindungi Claire dan Sofia dari Sears. Kembali ke atas menara, sembari menggendong Sofia, Claire mulai berhitung dan melompat pada saat yang tepat sampai akhirnya mendarat dengan selamat dan tiba di Kastil Montjuic.
Beberapa waktu kemudian, mereka disambut oleh para tentara, lalu setelah melewati beberapa pemeriksaan, Sofia bertemu kembali dengan sang ibu yang ternyata masih hidup. Sementara Claire dibawa ke laboratorium untuk menjalani beberapa tes. Para ilmuwan di sana menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan antibodi agar manusia kebal terhadap makhluk misterius. Film pun ditutup dengan seorang ilmuwan menyuntikkan antibodi ke tikus yang berasal dari darah Sears, lalu menempatkannya di ruangan tertutup. Dalam proses tersebut, seorang Sears yang sepertinya salah satu dari subjek eksperimen tiba-tiba bereaksi setelah mendengar suara geraman yang menyeramkan dari balik ruangan tertutup. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah manusia mampu mengatasi ancaman dari makhluk misterius? Dan tamat. Ya, sebuah film yang menjadi tahap selanjutnya dari film Bird Box pendahulu tahun 2018 dengan ending yang menggelitik rasa penasaran terhadap lanjutan. Bird Box Barcelona berpusat pada tokoh utama yaitu Sebastian yang mencoba bertahan hidup di Barcelona pasca bencana apokaliptik bersama putrinya Anna. Namun sangat disayangkan, sekelompok orang gila dipimpin pendeta memaksa mereka untuk membuka mata melihat makhluk misterius yang menuntun putri Sebastian menuju kematian. Sedangkan Sebastian melihat makhluk itu sebagai malaikat, pria itu diizinkan kembali berkumpul bersama keluarganya asalkan mau menuntun, membujuk, atau memaksa orang-orang untuk membuka mata. Saya yakin kita semua sepakat bahwa karakter ini menjadi hal yang paling menarik di dalam film. Seorang tokoh utama yang melakukan pekerjaan licik mengkhianati para penyintas yang telah berbuat baik untuk menghabisi mereka. Kilasan-kilasan masa lalu menunjukkan trauma yang dia derita, termasuk menyaksikan kematian sang istri di tengah kekacauan dan juga menyaksikan putrinya melompat dari gedung setelah dipaksa melihat makhluk misterius yang disebutkan sebagai malaikat oleh para manusia jahat di bawah pimpinan Esteban. Ketika kesedihan benar-benar melanda, Sebastian juga melihat makhluk itu dan percaya bahwa itu adalah malaikat. Namun pertemuan dengan beberapa penyintas di Barcelona membuatnya menyadari bahwa makhluk misterius sama sekali bukanlah Tuhan atau malaikat. Sekaligus Sebastian menyadari bahwa misi yang dia jalankan selama ini adalah sebuah kesalahan. Dan akhirnya pria itu memutuskan untuk mengorbankan diri demi melindungi Claire dan Sofia, yang mana saya pikir hal itu adalah sebuah penebusan bagi Sebastian karena sebelum kematian, Sebastian sempat melihat bayangan Anna memeluknya dengan damai. Ya, pada akhir film saya pikir semuanya aman. Keduanya berhasil tiba di Montjuic. Sofia akhirnya bertemu kembali dengan sang ibu setelah hampir setahun terpisah pada saat liburan yang menyeramkan di Barcelona. Sedangkan Claire menjalani tes sembari bertukar informasi bersama para ilmuwan. Saya rasa Claire akan banyak membantu karena pada dasarnya wanita itu adalah seorang psikolog. Dan Montjuic sendiri terlihat cukup aman selain kereta gantung yang hanya bergerak jika lonceng telah dibunyikan dan tentara telah mengizinkan. Terlihat bahwa para tentara menyambut pendatang di ruangan gelap dengan senjata yang siap ditembakkan, yang mana menurut saya ini meminimalisir penglihatan, dan jika ternyata Sears yang datang maka akan segera ditangkap untuk dijadikan bahan eksperimen seperti salah satu yang ditampilkan di akhir film, ataupun bisa jadi langsung dieksekusi. Saya yakin bagi yang sudah menonton Bird Box tahun 2018 tidak akan lupa dengan karakter Gary. Orang-orang yang mendalami gangguan jiwa seperti Gary memburu dan memaksa orang-orang biasa untuk membuka mata melihat makhluk misterius yang katanya sangat indah. Nah, di Bird Box Barcelona, semua itu dijelaskan lebih detail. Dalam benak Sebastian, dia melihat makhluk misterius sebagai Tuhan atau malaikat, lalu dengan memperlihatkan hal tersebut kepada orang lain, maka dianggap telah menyelamatkan jiwa orang yang melihat. Bahkan ketika menyaksikan orang mati, Sebastian juga melihat cahaya yang diyakini sebagai roh.
Kehendak makhluk misterius juga tercermin pada bayangan Anna yang mana mendorong Sebastian untuk menyelamatkan setiap penyintas yang ditemuinya. Lalu, pada saatnya nanti, Sebastian telah menyelesaikan tugasnya. Dia dijanjikan akan dipersatukan lagi dengan keluarganya. Namun semua itu berubah ketika Sebastian mulai sadar. Dia tidak lagi melihat malaikat, cahaya roh, dan bahkan bayangan Anna yang baik pun mulai pudar, diganti dengan Anna jahat yang terus mendesak Sebastian untuk tetap menjalankan tugas. Para ilmuwan Montjuic menjelaskan bahwa melihat makhluk misterius menyebabkan perubahan genetik pada DNA yang mana membuat seseorang menjadi terobsesi jika berhasil selamat ketika pertama kali melihat makhluk misterius. Sama seperti film Bird Box 2018, Bird Box Barcelona juga tidak menampilkan makhluk misterius yang menyebabkan manusia mengakhiri kehidupan. Saya pikir ini merupakan langkah yang tepat dan sebuah teori menjelaskan bahwa mereka tidak benar-benar menampakkan diri karena tidak memiliki wujud yang sebenarnya. Karakter Octavio yang merupakan kurir pizza sekaligus sarjana ilmu fisika berteori bahwa yang tak terlihat adalah makhluk kuantum. Dia menjelaskan dalam mekanika kuantum, semua partikel tidak bisa didefinisikan dan memiliki banyak kemungkinan. Hanya saja, ketika diamati, maka semua kemungkinan itu akan lenyap, menyisakan satu bentuk yang pasti. Ini disebut dengan observer effect. Octavio percaya bahwa makhluk misterius itu tidak memiliki wujud yang sebenarnya dan mereka membentuk diri berdasarkan orang-orang yang melihat. Kita ambil contoh Sebastian yang melihat mereka sebagai malaikat. Itu karena makhluk misterius mengubah diri mereka menjadi malaikat sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh Sebastian. Sebastian adalah seorang Katolik yang taat, bahkan dia menyekolahkan putrinya di sekolah Katolik dan memberikan kalung malaikat seraf yang mana diyakini berwujud bidadari bersayap 6. Saya pikir keterangan ini memperkuat teori Octavio tentang makhluk misterius. Ketika mempromosikan Bird Box Barcelona, produser Chris Morgan menjelaskan bahwa perjuangan Mallory di Bird Box 2018 adalah babak awal dari peristiwa bencana global dan Bird Box Barcelona terjadi pada waktu yang sama persis dengan Bird Box 2018. Ini bisa jadi antara dua, melanjutkan cerita atau menceritakan tentang peristiwa apokaliptik yang sama terjadi di benua lain, tentunya dengan karakter utama yang berbeda pula. Saya pribadi berharap semoga tidak lebih dari 3 film, karena biasanya misteri itu semakin terungkap maka menjadi semakin tidak menakutkan dan lama-lama menjadi tidak menarik lagi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!